Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ilma Novia Ramadhani dengan NIM 2201072018 nomor urut 12. Di pertemuan 5 kali ini, kita sudah masuk materi baru yang berbeda dari sebelumnya tentunya, yaitu operational clearing dan akuntansi clearing dan juga transfer. Baik, sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi tentang clearing ini, marilah sama-sama kita hafal dan kita lihat dulu apa sih pengertian dari clearing itu sendiri. Dan di sini Ilma ngambil sumbernya dari buku Kashmir 2012-172. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikirimkan di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau bilet giro melalui bank. Dapat disimpulkan, clearing adalah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat. Apa itu warkat? Warkat itu adalah sejenis surat-surat berharga yang dapat digadaikan atau ditangguhkan untuk memperoleh suatu uang dengan jangka waktu tertentu. Dan di clearing ini dinampakkan tuh guys, apa sih fungsi bank itu sebenarnya? Seperti menghimpun dana dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan ini adalah salah satu penerapannya. Yang selanjutnya kita masuk lagi ke jenis-jenis clearing. Clearing. Susah ya nyebutnya. Jenis clearing itu ada 3. Pertama itu adalah clearing umum. Clearing umum ini merupakan salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang yaitu BI, Bank Indonesia. Yang kedua adalah clearing lokal. Clearing lokal ini suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Clearing antar cabang merupakan sarana perhitungan warkat yang khususnya dilakukan pada bank yang umumnya juga berada di dalam satu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun surat perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Selanjutnya kita akan membahas tentang warkat clearing. Apa itu warkat clearing? Warkat clearing adalah dokumen pembayaran non-tunai yang dapat dijadikan acuan perhitungan clearing. Warkat clearing dapat berupa non-debit, nota kredit, surat bukti penerimaan transfer bank atau SBPT, wesel bank untuk transfer, bilet giro, cek, atau dokumen lain yang disahkan oleh Bank Indonesia. Warkat clearing juga dikenal sebagai warkat debit. Warkat debit dapat meliputi cek, bilet giro, wesel, nota, debit, dan warkat debit lainnya yang disetujui oleh BI. Terdapat 2 mekanisme clearing yang harus diikuti oleh nasabah pengguna clearing, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Dalam penyelesaian clearing berjangka Indonesia, kedua tahapan tersebut harus dilalui dan berikut penjelasannya. Pertama itu ada clearing penyerahan, yang mana mekanisme clearing berjangka Indonesia pertama yang disebut dengan clearing penyerahan. Mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar dan warkat debit keluar. Warkat kredit keluar adalah warkat yang badannya disalurkan di rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah clearing pengembalian, Mekanisme clearing berjangka Indonesia yang selanjutnya ini adalah clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat kredit keluar. Warkat kredit masuk. Warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit
masuk adalah yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima uang. Ini sudah saya buatkan beberapa tahapan mekanisme clearing. Pertama, memberi jalan untuk membangun jaringan bisnis baru. Yang kedua, investor dapat mengambil alih kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, sebagai wahana investasi bagi para investor. Yang keempat, menopang perekonomian suatu negara. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke operational transfer. Pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian transfer. Transfer merupakan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya dengan berbagai tujuan. Adapun pihak yang terkait dalam transfer adalah remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang, dan dari remitter, remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman yang berdasarkan permintaan remitter. Paying bank itu bank melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis transfer. Ada beberapa jenis transfer yang biasa digunakan oleh pengguna bank. Yang pertama adalah Real-Time Gross Settlement atau RTGS. RTGS ini merupakan kegiatan transfer uang dalam jumlah yang besar. Dana yang bisa dikirim menggunakan sistem ini paling kecil adalah 100 juta. Tentunya kita yang rakyat seperti ini belum bisa ya guys. Kecuali nanti kamu udah sukses dan punya usaha yang sukses, kamu akan menggunakan pelayanan RTGS ini, amin. Tapi ada kelemahan dari RTGS ini sendiri, walaupun namanya real time, tapi transaksi ini tidak bisa langsung selesai pada saat itu juga. Sistem transfer ini cukup membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk dana sampai ke rekening penerima. Kalau transaksi dilakukan misalnya jam 3 sore, maka prosesnya akan dilakukan keesokan harinya. Biaya transfer terbang ini harus kamu keluarkan sekitar 25.000 hingga 50.000, sama kayak biaya adminnya. Yang kedua yang sudah kita jelaskan tadi itu clearing. Clearing, clearing ini sebenarnya bersama dengan RTGS, tapi tujuan untuk transfer dengan nominal yang besar itu kan hampir sama dengan RTGS. Maksimal dana yang ditransferkan adalah 500 juta per hari. Prosesnya memakan waktu 2 sampai 3 hari kerja. Tapi sebelum kamu melakukan transfer, pihak bank terlebih dulu akan memeriksa saldo yang tersedia di rekening dengan memastikan apakah saldonya cukup atau tidak. Selain itu, bank tidak langsung mengirimkan uang ke rekening penerima, tapi uang dikirimkan ke Bank Indonesia terlebih dahulu, untuk selanjutnya baru dikirimkan lagi ke bank penerima. Biaya yang perlu kamu keluarkan untuk transaksi transfer dana lewat clearing ini sekitar 3.500 sampai 5.000. Yang ketiga ada transfer real time online, atau yang bisa kita rasakan itu udah familiar kan dengan ini. Proses transfer ini dilakukan secara real time. Uang yang kamu kirim tuh langsung terkirim setelah kamu melakukan proses transfer ini. Jumlahnya pun tidak harus besar seperti dua jenis sebelumnya. Kamu bisa mentransfer mulai dari 10.000 ke rekening bank tertentu. Tapi sesama bank juga bisa. Tapi kalau misalnya mau transfer ke lain bank, itu ada beberapa metode yang bisa kamu gunakan, tapi dikenakan biaya admin sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri. Dan transfer real time online ini dibatasi sampai 100 juta saja dan tidak boleh lebih dari 100 juta. Yang keempat ada BIFES. BIFES mungkin baru dengar kan BIFES itu apa? Karena udah banyak yang tahu dan sebagian juga belum ada yang tahu sih. BIFES ini transfer langsung yang dibuat oleh sistem transfer langsung yang dibuat oleh Bank Indonesia. BIFES ini mencakup banyak bank, jadi kamu bisa transfer antar bank berbeda dengan lebih murah. Jika bank tujuan sudah terdaftar menjadi peserta, kamu bisa melakukan transfer dengan biaya 2.500 per transaksi. Jika tidak menggunakan BIFES, kalau Ilma sendiri pernah
transfer dari Bank BSI ke BNI itu tidak terdaftar di BIFES, makanya terkena biaya admin sebesar 6.500. Gede juga kan. Selanjutnya itu adalah media transfer. Media transfer apa saja sih media transfer yang bisa kita ketahui? Media transfer itu hampir sama dengan jenis yang barusan Ilma katakan, yaitu adalah clearing, transfer online, bisa lewat m-banking, APK dompet digital, bisa kayak OVO, Dana, ataupun aplikasi lainnya, RTGS tadi, BVAS Payment yang sudah Ilma jelaskan tadi juga, dan agen bank yang baru-baru ini sudah banyak bermunculan. Agen bank ini seperti agen Berliling yang bisa menawarkan jasa mengenai transfer, dan itu bisa dijadikan media yang bisa dipilih karena biayanya yang cukup kecil dan juga banyak tersedia di mana-mana. Jadi efektif. Yang terakhir kita akan mengetahui sistem-sistem transfer. Pertama adalah sistem pembayaran tunai elektronik. Tunai elektronik ini bisa melalui teller bank atau juga melakukan pembayaran secara mandiri dengan menggunakan aplikasi pendukung. Sistem pembayaran via kartu seperti transfer di ATM, kita masukin kartu, kita masukin PIN, kita masukin nominal, dan kita masukin rekening yang akan kita transferkan. Yang selanjutnya adalah sistem transfer uang langsung atau saat setor tunai bisa dilakukan di teller ataupun CS, atau juga bisa dilakukan di bank yang bank bukan bank, ATM yang mesinnya itu ada melayani setor tunai. Bisa melakukannya secara mandiri juga. Yang terakhir adalah sistem pembayaran berbasis kertas. Ini merupakan sistem yang sudah lama dilakukan sebelum adanya perkembangan zaman seperti ini. Baik, sampai di situ dulu materi yang dapat saya jelaskan di pertemuan ke-5 ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan karena setiap kekurangan pasti ada alasan tertentu. Kenapa begitu? Nggak tahu sih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.